Bunuhlah olehmu Hyang. Ia harus dibunuh. Pangkas mulutnya, belah kepalanya, sobek perutnya. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Masih ingat dua video sebelumnya tentang penemuan runtuhan candi di Kota Batu dan video ekskavasi situs pendem di Kota Batu? Nah, video kali ini merupakan cerita kelanjutan dari dua video sebelumnya. Kali ini saya ingin bercerita tentang Prasasti Sangguran yang memiliki angka tahun 850 Saka atau 928 Masehi, yang coba kita kaitkan dengan situs candi pendem di Kota Batu. Prasasti Sangguran itu sendiri dipahat pada sebuah batu dengan tinggi 160 cm, kemudian lebarnya 122 cm, dengan ketebalan batu 32,5 cm. Nah, batu prasasti itu diperkirakan memiliki berat sampai 3,5 ton. Prasasti Sangguran dituliskan dengan menggunakan aksara Jawa kuno pada bagian depan sebanyak 38 baris, kemudian bagian belakang sebanyak 45 baris, dan pada bagian samping kiri sebanyak 15 baris. Dua baris pertama merupakan bagian pembuka menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan bagian-bagian lain menggunakan bahasa Jawa kuno. Dalam catatan Verbeek pada tahun 1836 disebutkan bahwa Prasasti Sangguran berasal dari Ngandat, Mojorejo. Namun selama ini dalam berbagai literatur, Prasasti Sangguran selalu dikaitkan dengan keberadaan Candi Songgoriti yang terletak di Songgokerto. Nah, antara Mojorejo dan Songgokerto itu letaknya cukup jauh. Lalu kenapa keduanya dikaitkan? Jawabannya karena belum ditemukan bangunan candi lain di sekitar Mojorejo. Akhirnya Candi Songgoriti lah yang dianggap bangunan candi yang disebut dalam Prasasti Sangguran. Dengan ditemukannya situs candi pendem, maka kemungkinan tafsir sejarah akan berubah. Baru mungkin loh ya. Prasasti Sangguran ini saat ini berada di Skotlandia. Jauh banget ya. Padahal prasastinya berat banget, mencapai 3,5 ton. Prasasti Sangguran diambil oleh Letnan Gubernur Jenderal Jawa, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles, yang pada tahun 1813 mempersembahkan prasasti tersebut sebagai hadiah kepada atasannya, yaitu Gubernur Jenderal Lord Minto I di Kolkata, India. Lord Minto sangat senang ketika menerima hadiah Prasasti Sangguran itu. Dalam sebuah suratnya kepada Raffles, dia mengatakan bahwa prasasti itu setara dengan patung Peter Agung di Saint Petersburg, Rusia. Dia kemudian memerintahkan agar prasasti tersebut dibawa ke kediaman pribadinya di Minto Creek, Skotlandia, yang berada di sebelah utara Sungai Tefoid. Tapi apakah sahabat Arkeovlog tahu bahwa Prasasti Sangguran berisi juga kutukan yang sangat menyeramkan? Sebenarnya apa sih isi Prasasti Sangguran itu? Berdasarkan pembacaan dari Hasan Jafar, saya ingin menceritakan isi dari Prasasti Sangguran sebagai berikut. Berbahagialah hendaknya engkau semua yang Waprakeswara, Maharesi Agasti, yang menguasai timur, selatan, barat, utara, tengah, zenit, dan nadir, matahari, bulan, bumi, air, angin, api, pemakan korban, angkasa, pencipta korban, hukum, siang, malam, senja. Engkau yang berinkarnasi memasuki segala badan, engkau yang dapat melihat jauh dan dekat pada waktu siang dan malam, dengarkanlah ucapan kutukan dan sumpah kami.
Jika ada orang jahat yang tidak mematuhi dan tidak menjaga kutukan yang telah diucapkan oleh Sang Wahuta Hyang Makudur, apakah ia bangsawan atau abdi, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, wiku atau rumah tangga, patih, wahuta, rama, siapapun yang merusak kedudukan desa Sangguran yang telah diberikan Sima kepada Punta di Mananjung, maka ia akan terkena karmanya. Bunuhlah olehmu, Hyang. Ia harus dibunuh agar tidak dapat kembali di belakang, agar tidak dapat melihat ke samping. Dibenturkan di depan, dari sisi kiri, pangkas mulutnya, belah kepalanya, sobek perutnya, renggut ususnya, keluarkan jeroannya, keduk hatinya, makan dagingnya, minum darahnya, lalu laksanakan. Akhirnya habiskanlah jiwanya. Jika berjalan di hutan, akan dimakan harimau, akan dipatuk ular. Begitulah matinya orang jahat. Melebur kedudukan desa Perdikan di Sangguran, malapetaka dari Dewata Grasta. Ya, Lord Minto tidak pernah menikmati keindahan batu prasasti Sangguran itu di rumahnya. Jadi 6 bulan setelah menerimanya, Lord Minto bahkan dibebaskan dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1814, hanya beberapa bulan setelah Raffles memberinya batu prasasti itu, dia meninggal setelah jatuh sakit dalam perjalanan ke Skotlandia. Raffles sendiri mengalami nasib serupa. Setelah konvensi London Agustus 1814, dia dipanggil kembali ke Inggris dan digantikan oleh John Vendale. Ia kemudian kembali ke Hindia Timur pada tahun 1818 sebagai Gubernur Bengkulu. Namun tidak lama, ia dipulangkan lagi pada tahun 1823. Raffles meninggal pada tanggal 5 Juli 1826. Sehari sebelum ulang tahun umurnya yang ke-45 tahun. Bahkan lokasi tempat peristirahatan terakhir Raffles pun hingga kini masih belum diketahui. Apakah ini berarti mereka terkena kutukan dari prasasti Sangguran?